Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Andriawan, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknologi Rekayasa Elektro Angkatan 2020. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau bisa dibilang simulasi perancangan sistem kelistrikan rumah dengan sistem info. Untuk alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat seperti yang sudah ada pada video, seperti kabel NJA 1,5 mm persegi, stop kontak, fitting, lampu, saklar, pipa, dan tedus. Oke, kita akan masuk pada proses perancangannya. Yang pertama, kita susun dulu tedus dan pipa yang akan digunakan. Untuk jumlahnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk saya kali ini saya menggunakan 3 buah tedus dan juga beberapa pipa kecil yang saya gunakan sebagai jalurnya. Nah, setelah sudah selesai untuk jalur-jalur dan juga pemasangan tedusnya, di sini saya petakan dulu dari komponen-komponen yang akan digunakan seperti saklar, fitting, stop kontak, dan juga steker atau yang nanti jadi sumber listriknya. Jika sudah, saya mulai memasukkan kabel NJA ke dalam pipa-pipanya. Nah, di sini saya menggunakan tang lancip dan juga nanti ada tang kombinasi untuk mengupas kabel. Untuk trik penggunaan sendiri, awalnya kita buat seperti potongan kecil atau gigitan kecil pada isolasi kabelnya, lalu kita tarik isolasinya secara diagonal atau miring. Nah, setelah sudah dikupas ujungnya, kita sesuaikan dengan ukuran jalur yang sudah kita buat, lalu kita kupas juga ujung sebaliknya. Nah, ini saya menggunakan tang kombinasi. Triknya sama seperti saat menggunakan tang lancip tadi. Jika sudah, lalu kita tinggal memasukkan kabel yang sudah kita kupas tadi ke dalam jalur yang sudah kita buat. Selanjutnya sama, ini saya menarik kabel lagi untuk jalur baru. Jadi prosesnya sama, kita ukur, kita kupas, lalu kita masukkan lagi ke dalam tedus sesuai dengan jalurnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini untuk pemasukan kabelnya akan saya skip sedikit dan saya lanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu pada penyambungan kabel. Nah, untuk penyambungan kabelnya sendiri, pada tedus ini saat menggunakan kabel bejal kita menggunakan teknik sambungan pigtail atau ekor babi. Nah, jadi kita satukan dulu kabel-kabel yang akan kita satukan. Nah, lalu kita puntir menggunakan tang kombinasi. Nah, sampai terpuntir secara merata atau semuanya sudah terpuntir menjadi satu. Nah, untuk step selanjutnya ini saya mulai masuk pada komponen-komponen yang digunakan. Jadi ini saya mulai dari pemasangan fitting. Nah, ini saya masang kabel pada fitting. Untuk pemasangan kabel bejal yang akan dimasukkan pada terminal fitting, ini saya menggunakan teknik sambungan mata itik. Nah, untuk pemakaian alat yang digunakan ini saya menggunakan tang lancip. Jika masih kurang paham pembuatan sambungan mata itik, nah, kalian bisa mengulang beberapa detik sebelumnya tadi. Nah, ini teknik penyambungan mata ini digunakan pada kedua terminal fitting. Ini gunanya untuk memudahkan pemasangan kabel bejal pada terminal fitting dan juga agar lebih kencang juga pada pemasangannya. Soalnya kan kabel terminal pada fitting ini kan saling berdekatan. Nah, itu kalau sambungannya gampang lepas itu rawan sekali terjadi short. Nah,
jika sudah terpasang semua pada terminal fittingnya, kita langsung masukkan saja pada jalur pipa dan juga TDUS yang akan digunakan untuk jalur fitting tadi atau jalur lampunya tadi. Nah, langsung melakukan penyambungan seperti sebelumnya, yaitu pada TDUS kita menggunakan teknik sambungan ekor babi atau pigtail. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pemasangan komponen selanjutnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengabelan pada TDUS pertama atau yang paling pojok ini. Di sini ada dua buah sambungan kabel. Yang pertama sambungan fasa dengan jumlah 2 sambungan atau 2 kabel. Yang kedua sambungan kabel fasa dengan jumlah 3 kabel. Nah, yang pertama untuk sambungan 2 kabel ini ada kabelnya merupakan kabel yang berasal dari output saklar dan juga input untuk lampu. Nah, yang kedua ini merupakan kabel yang merupakan berasal dari sumber tegangan dan juga input saklar dan juga akan menjadi input stop kontak. Nah, mengapa input untuk stop kontak ini kita ambil dari kabel yang merupakan input saklar bukan output saklar? Karena jika kita mengambil input stop kontak ini pada output dari saklar, nah nanti stop kontak kita akan bekerja jika saklar on. Nah, pada saat saklarnya off, stop kontak tidak akan bekerja, tidak akan menerima arus ataupun tegangan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pemasangan saklar. Di sini untuk ini tinggal kita masukkan saja, ada dua pin, ya ini untuk input dan juga output. Ini, nah untuk yang masuk pada saklar ini dua-duanya fasa ya, bukan fasa 0. Jadi akan saya berikan gambaran untuk konstruksi saklar seperti apa. Nah, ini kebetulan saklar yang saya gunakan merupakan saklar tunggal. Jadi ini saya berikan konstruksinya. Jadi mengapa kabel yang lewat pada saklar tunggal itu hanya fasa dan fasa? Nah, ini seperti pada konstruksi yang sudah saya sisipkan. Jadi yang kita putus pada saklar itu hanyalah fasa, tidak dengan nolnya. Apa yang terjadi jika kita memutus fasa dan nol pada saklar? Nah, yang terjadi itu sama aja kita mengshortkan rangkaian yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada komponen terakhir, yaitu stop kontak. Nah, ini untuk pemasangan stop kontak ini saya menggunakan stop kontak dengan beberapa kontak atau kontak paralel. Nah, ini untuk pemasangan stop kontak sendiri sangat simpel dan mudah. Nah, ini kita tinggal mengikuti saja jalur yang udah ada pada stop kontaknya agar lebih rapi nanti saat pemasangan. Nah, kita lepas bautnya, kita masukkan kabelnya sesuai dengan jalur. Nah, ini yang masuk pada stop kontak ini merupakan fasa dan juga nol. Nah, untuk penempatan kabelnya sendiri ini udah ada terminalnya pada stop kontaknya. Jadi hanya butuh satu sumber tegangan dan juga sumber nol untuk beberapa kontak paralel yang ada pada stop kontak ini. Nah, kita tinggal masukkannya. Jika kesusahan menggunakan tangan kosong, nah kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu kalau saya di sini menggunakan tang lancip. Jika sudah, tinggal kita rapikan, kita sesuaikan dengan lekuk jalur pada bentuk stop kontaknya. Nah, jika sudah, kita tutup kembali nanti stop kontaknya. Nah, selanjutnya ini saya akan lanjut pada pemasangan tempat untuk sumber tegangan. Di sini saya menggunakan terminal blok. Nah, ini kalau bahasanya kita sering menyebutnya sebagai T-block. Nah, ini singkatan dari terminal blok. Nah, ini penggunaan terminal blok lumayan simpel, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum paham. Jadi di sini kan ada dua pin yang saling berhadapan. Nah, ini biasa kita gunakan sebagai satu sebagai input dan satu sebagai output. Nah, ini selanjutnya adalah pemasangan steker. Jadi untuk pemasangan steker ini nanti akan digunakan sebagai colokan yang akan dihubungkan pada sumber tegangan dan juga satunya akan dihubungkan pada terminal blok. Nah, untuk pemasangannya sangat simpel. Ini tinggal kita memasukkan satu kabel untuk fasa dan satu kabel untuk netral. Nah, ini adalah pengecekannya. Jadi tadi kan sisi sebelahnya digunakan pada steker dan dicolokkan pada sumber, dan ini sisi sebaliknya dipasangkan pada T-block. Nah, ini saya melakukan pengecekan pada lampu.
dan berjalan dengan normal ya. Jadi ini saklar tunggal untuk satu lampu. Selanjutnya ini pengecekan pada stop kontak. Nah ini saya cek menggunakan, saya jadikan cas untuk HP, dan nah ini sudah bisa digunakan dengan normal juga. Nah untuk tambahan, sebenarnya jika menggunakan TEDOS ini untuk safety yang lebih, kita dapat menggunakan lasdop. Nah, lasdop itu akan saya berikan contoh gambarnya. Nah, jadi ini merupakan gambar lasdop yang saya sisipkan ini. Jadi ini pemasangannya dipasang pada sambungan yang tadi kita lakukan pada TEDOS, yaitu sambungan ekor babi. Nah ini udah ada ulirnya, jadi kita bisa pasang pada sambungan yang udah kita buat. Nah mungkin cukup sekian tutorial atau simulasi perancangan wiring instalasi rumah menggunakan sistem INBU yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kelebihan saya mohon maaf. Atau jika ada pertanyaan, kita juga dapat diskusi pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.